hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Halo JBL semuanya, balik lagi di PB INA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan yang pastinya pergelaran Indonesia Master 2025 telah selesai kita laksanakan. Dan sedih harus pulang tanpa gelar. Dan sedih juga karena The Daddies officially pensiun. Dan untuk itu kita bakalan ngebahas lebih tuntas lagi dengan kedua sahabat saya di sini. Ada Ci Yuni dan juga Ci Debbie Susanto. Ya. Akhirnya. Squad rumpi gak sih? Iya. Apa kabar Ci Debbie, Ci Yuni? Baik. Selamat tahun baru ketemu. Setahun ya? Oh iya sudah. Gimana nih lihat Indonesia Master kemarin, Ci Debbie siaran. Habis siaran langsung datang nonton. Enggak sih. Oh enggak. Iya. Biasanya dikejar langsung datang gitu. Wah gila langsung pancing. Kalau sekarang lagi sibuk ya. Iya sibuk kan anak lagi di rumah ya gitu ya. Gila baru mulai nih. Udah langsung dikasih pancingan gitu. Ci Yuni sendiri gimana Ci kemarin Indonesia Master full dari Senin sampai Minggu? Full. Dari Benar. Senin sampai Minggu. Bukan lagi kapan kalau ada bisa nambah dari hari Minggu lagi tuh. Lebih full lagi Ci Yuni. Iya, udah betul. Oke, nah sekarang kita mau ngebahas tentang Indonesia Master kemarin nih ya. Dan kalian pastinya ngikutin banget kan. Dan terakhir ini kita digelar acara perpisahan farewell party buat The Daddies. Ya. Gimana nih Ci Debbie sama Ci Yuni ngelihat kemarin di Istora sendiri? Mungkin Ci Yuni yang udah day by day-nya menemani Tuh, mereka coba, Ci, gitu. Yang tahu detail dari A, B sampai Z-nya coba Ci. Luapkan Ci. Waduh, gitu ya. Itu apa ya? Maksudnya ya sedih banget lah pasti. Terus maksudnya akhirnya pensiun juga ya setelah sekian lama. Saya nangis loh. No ya sama. Kayaknya semua deh, Saya semua di kayaknya Istora nangis loh nonton loh. Iya benar dari awal mereka mau tanding terus udah ngasih tahu bahwa iyalah ini kapan aja bisa jadi last match-nya mereka ya kalau kalah ya gitu. Tuh udah, rasanya tuh kayak something is missing gitu Iya, ya. tuh. Kayaknya figur yang selama ini selalu ada buat tim ganda putra Indonesia dan buat Indonesia tapi harus pensiun. Mereka tuh nggak cuman apa ya bagus di prestasi ya. Betul. Karakternya juga sangat luar biasa. Kemudian berkeluarga pun mereka bisa tetap berprestasi. Iya, Terus iya. bisa memberikan contoh yang sangat positif. Apa ya feel-nya kalau dekat mereka tuh beda. Terus timnya sendiri juga ngerasa kehilangan banget gitu ya. Mereka bisa ngasih omongan, bisa ngasih semangat tanpa menghakimi itu kan paling susah ya. Iya, benar. Kan. Jadi ya, apa ya bahkan dalam wawancara dengan Fajarian pun mereka ngerasanya gila berat banget ya. Maksudnya harus take over posisinya Hendra Ahsan tuh sesuatu banget gitu ya. Mengisi kekosongan yang ditinggalkan The Daddies ini tuh bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya. Iya. Dan kalau bisa dilihat sendiri kalau penampilan dari The Daddies kemarin tetap santai dan mungkin dia juga nggak expect buat menang kalau dilihat dari statementnya Baba ya. Wah nggak nyangka bisa lolos dari babak pertama. Padahal udah bawa keluarga ke sini. Mungkin adalah last match-nya kita tapi ternyata lolos ke babak selanjutnya gitu. Karena pada saat mereka main beneran kalah sama pasangan itu. Oh justru ini lagi main enjoy udah nothing tulus justru oke banget ya Justru Ci ya? menang. Iya. Ci, kita latihan aja tuh ya. Kemarin kalah lo sama ini. Jadi makanya pas masuk kan juga anak-anaknya udah ngikut. Iya, ngikut iya, gitu. iya. Udah Mereka persiapan pikir lah. this is the last match lah untuk mereka. Tapi ternyata masih ada perpanjangan umur. Masih di ada hari perpanjangan selanjutnya. umur. Karena memang situasi Istora ya Dep, itu anginnya juga memang lumayan kenceng, bolanya juga kenceng, kesukaannya The Daddies sih. Oh gitu. tapi berarti kalau Istora tahun ini sama tahun kemarin ada perbedaan Ci dari angin gitu-gitu. Soalnya kan kalau tahun kemarin katanya lebih stabil. Lebih Iya, betul. Kalau yang tahun ini tuh memang lebih anginnya lebih terasa ya gitu ya. Cuman ya itulah situasi yang harus dihadapin oleh semua pemain ya Pam. Gimana pun keadaannya. Musim hujan juga lagi mau Imlek kan. Jadi di luar cuacanya lagi Bener, nggak ngaruh menentu. ya, Jadi ngaruh. masuk ke Istora kan. Iya ngaruh ternyata. Iya. Oke, tapi Ci Debbie sendiri gimana? Kan sama Baba sendiri kan
salah satu teman Cici yang dari Palembang. Iya bener juga Heeh tuh. dong. Bener-bener Gitu hijrah kalau ke ya. Jakarta. Untuk kampung ya. Teman seperjuangan lah gitu. Kalau seperjuangan sih mungkin dia jauh lebih senior lah, tapi memang di Palembang kan memang bareng, apalagi dulu latihan sempet sama-sama. Terus lebih sebenarnya si Asan sama kakaknya Askuri itu teman kakak, teman kokoh. Jadi latihan bareng. Nah, mereka tuh sering dulu kalau istirahat atau kadang kemalaman nginep di rumah kayak gitu. Jadi tahu banget gimana perjuangan Asan dari dulu tuh luar biasa dengan segala keterbatasan yang ada, tapi dia tuh Tetap salut semangat. lah dengan semangatnya dia, dengan daya juangnya dia, terus juga gimana dia latihan dari dulu di Palembang ya begitu tekunnya, sampai di Jakarta, sampai di Cipayung ya masih sama aja gitu dengan attitude yang sama. Tapi dari kalian sendiri nih orang-orang, mungkin orang-orang terdekatnya yang banyak orang nggak tahu nih, apa sih yang membuat The Daddies ini bisa bertahan melewati masa ibarat kata masa kemasan seorang atlet sendiri ya. Atlet kadang umur udah 28, udah ada yang memikirkan pensiun. Tapi justru dia 28 lagi jaya-jayanya gitu. Jaya, Makin jaya, menggila. Makin menyala bangku ibarat kata ya. Menyala The Daddies gitu. Kalau Ciuni sendiri kira-kira apa nih Ci yang membuat mereka menjadi sosok yang dikagumi seperti ini gitu loh Ci, legend. Iya, aku mengikuti ya perjalanan mereka bahkan ketika mereka sedang bagus-bagusnya. Terus kemudian ada masa mereka bercerai Ditukar setelah Olimpiade 2016 ya Dep ya. Itu aku juga pas lagi di kepengurusan begitu ya. Melihat perbedaan yang sangat besar secara karakter. Sebenarnya ini dua orang ya memang sama-sama pendiam tapi karakternya tuh beda. Inside they have like different character gitu. Nah, tapi mereka pisah dengan pasangan masing-masing. Yang hebatnya tuh pas baliknya tuh. Menurutku tuh epic sih. Balik terus bisa usia yang nggak gampang, mulai dari nol, bayangin. Maksudnya orang mah Rankingnya mulai udah turun prestasi lagi. mah kemarin dong. Sekarang udah cerai balik lagi, usia nggak muda, harus nyamain persepsi dalam satu kedewasaan yang menurutku tuh luar biasa loh itu. Nggak gampang itu mereka itu. Karena udah bareng lama. Iya kan ya Dep, maksudnya mereka udah sama-sama tahu memutuskan kembali bisa profesional. Gue ngelihatnya cuma mereka punya satu tujuan yang sama ya. Komitmennya. Komitmennya itu yang menurutku mungkin sangat sedikit dipunyai oleh pemain-pemain. Ini masalah ego ya, ego dua pemain yang hebat harus ketemu dalam satu line. Gimana caranya supaya juara? Itu kan yang mereka sesuaikan terus. Betul. Sampai sekarang wah ya udah dong kalau bicara kedewasaan berpikir, karakter, achievement, juara lah mereka untuk bisa share. Ini lo gue juga susah, emang lo aja gitu kan. Susah banget mereka itu gitu ya. Aku ngeliat banget itu gimana mereka sempat nggak sejalan, kemudian pisah, balik lagi bisa kayak gitu, Pam. Gimana tuh, Pam? Nah, kalau ini kan ngomongin tentang kebersamaan nih seorang Baba sama Ko Hendra sendiri. Kalau Cici sendiri ngeliat seorang pemain doubles nih, gitu dengan pasangan yang udah pernah pisah terus balik lagi, apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk komitmen untuk balik lagi gitu? Ya kalau kita ngelihat khususnya The Daddies ya, mereka punya yang pasti goalsnya sama. Dan ya itu tadi sempat pisah dengan mungkin satu ada pemikiran ini, satu ada pemikiran itu, akhirnya mereka coba bergabung kembali, ngobrol sama pelatih juga, waktu itu ada Ko Heri, ada Koar, dan mereka menentukan bahwa satu visi dan misi. Dan yang luar biasanya adalah ya itu tadi mereka bisa konsisten loh, komitmennya tuh luar biasa konsisten. Dan mungkin yang bikin mereka bisa akhirnya balik lagi, bisa panjang prestasinya adalah attitude itu yang bisa bikin mereka tuh panjang, bisa bawa mereka bisa menempatkan diri dimanapun. Dimanapun mereka ada tuh mereka tuh benar-benar dikagumin orang, benar-benar dihargain orang. Karena mereka contoh nyata, contoh hidup dalam ya itu tadi prestasi. Udah nggak usah diomongin lagi lah. Nah, ngomongin masalah attitude, menurut aku sendiri belum ada yang bisa ngalahin mereka sampai sekarang ini. Apalagi misalnya kayak Kojeng, dia udah lengkap tuh, semua gelar tuh dia udah punya. Tapi masih sebegitu disiplin, masih sebegitu sopan ke orang. Maksudnya attitude itu tuh mahal banget. Bahkan ketemu lawan-lawan yang terlihat tengil di lapangan pun akhirnya ketemu The Daddies Jadi tengilnya tuh hilang. mau tengil minder gitu ya. Mikir ya. Iya, kan biasanya Anjir, siapa tengil, gue mau jadi tengil gitu kan. Pas datang ini nggak bisa nih, gue harus sopan nih, harus sopan nih gitu. Ada itunya, itu tuh nggak semua pemain bisa kayak gitu. Oke, setelah pisah memutuskan untuk profesional, comeback lagi bareng
Apakah mungkin dipikirkan sama Debbie Susanto mungkin comeback profesional bersama Ucok? Wah, cok, diet cok. Masih bisa kayak Pam, ya kan Pam? Masih bisa. Ada harapan. Iya. Harapan. Supaya Harapan bersinar palsu lagi nih, nanti. apa gimana ini? Mix double Indonesia nih ke depannya nih. Bersinar itu kayak lampu pijar gitu ya. Tapi nih kalau ngelihat dia kan sekarang pensiun gitu. Biasanya dari atlet-atlet badminton ini setelah pensiun ada bocoran nggak? The Daddies kira-kira mau menuju karirnya seperti apa? Mungkin Ciu nih. Ya, mereka sih bilang tetap bersama. Cia, Oh. dalam satu ikatan sweet ya. yang berbeda. So sweet loh. Bener kan, Dep? Ikatannya beda, ikatannya bisnis dong ya. Aha. Dan kayak katanya mereka mau ada apa ini lapangan. Oh, The Daddies Arena. Daddies Arena. Tangsel Iya kan? Pride. Wih, mesti coba tuh Iya. ya. Tapi kurasa kalau mereka harus bergerak di sana sih cocok ya. Cocok banget. Karena ya lainnya itu terus ya kalau orang denger The Daddies ya udahlah ya. Maksudnya itu udah langsung jelek di otak ini positif. Iya. Gitu. Ya. Oke. Karena The Daddies juga udah bukan sebuah apa ya? Udah menjadi sebuah brand. Ibaratnya kalau Icon. icon ya the brand sama seperti Minions dulu gitu udah benar-benar yang mau kemana pun tetap ibarat kata kita ngelihatnya The Daddies nih Iya, sebuah iya, sosok iya, kesatuan iya, iya. gitu. Jadi walaupun nantinya udah nggak main lagi bisa menjadi sesuatu yang bisa di komoditi buat dijual gitu. Benar. Tuh. Sosok The Daddies-nya ini. Benar, kita nangis aja waktu mereka udah game itu aja kita udah semua pada nangis ya, termasuk media tuh Iya. banyak banget yang sedih lah, preskon lebih-lebih lagi Ini tuh. Ciu Pam. ngomongin saya ya? Nggak. Saya nangis di belakang. Ini sedih banget semua orang tuh ngerasa kehilangan banget ya this moment itu dengan mereka gitu. Oke, nah tapi kalau Cidebi sendiri nih, kalau ngelihat dari atlet-atlet yang udah pensiun, biasanya nih kebanyakan ini ngambil jenjang karirnya seperti apa nih, Ci? Beda-beda sih pasti ya. Maksudnya nggak semuanya masih mau ada yang terjun di bulu tangkis. Ada juga yang langsung banting setir, mencoba hal-hal baru. Tapi kalau kita ngomongin kayak sosok The Daddies, kayaknya udah pasti nggak jauh-jauh dari bulu tangkis. Dan untuk kemajuan bulu tangkis juga, aku rasa mereka pasti masih sangat mau membantu junior-juniornya juga. Apalagi untuk di sektor ganda putra, mereka pasti mau ada tongkat estafetnya terus berlanjut. Jadi kalau untuk The Daddies kayaknya nggak jauh-jauh, masih di bulu tangkis juga kayaknya. Masih di bulu tangkis. Oke. Bau-baunya sih gitu ya. Apakah mungkin mengikuti jejak kalian berdua menjadi sportcaster gitu? Wah, kebayangin tuh Kojeng gimana ngomongnya kalau suruh ngomong sendiri. Bahasa kalbu mungkin. Enggak, soalnya aku disuruh kalau ngelihat YouTube-nya Kojeng kan disuruh buat sama Cisansan tuh ya, pasti aja kalau nggak dicubit kan tuh kan. Ada pemaksaan Kalau ada ya. TikTok apa Iya, kayak itu terpaksa aja kan, gitu ya. iya, kayak ngomong tuh irit gitu ya. Lucu sih, coba kok ayo. Tapi berdua Sansan lebih rame. Lebih rame ya. Oke, tapi ini kalau ini kan dibilang The Daddies bakalan tetap di badminton apapun itu. Ada bocoran nggak kira-kira apakah dia bakal menjadi pelatih atau buka sekolah badminton gitu? Mungkin ada yang udah pernah dengar bocoran seperti itu atau jangan-jangan tiba-tiba melatih ke Malaysia gitu? Ih, jangan. Kasihan Diambil kan dong. ngeri juga ya Ya. kan. Apalagi belum juara kemarin udah diambil lagi yang lain, bahaya loh. Kalau bakat sih ada. Ya, untuk pelatih tuh ya terutama Hendra lah yang sudah paling kelihatan sangat kebapaan Sabar gitu ya, ya, Ci, ya. sabar kayaknya Telaten. meleleh gitu ya orang kalau dengerin dia ngomong gitu. Cuman ya itu tergantung Hendranya sendiri ya. Maksudnya dia komitmennya kemana. Ini lagi-lagi kalau juga pelatih itu soal komitmen Ya, loh, Pam. betul. Harus beneran lebih sabar lagi, lebih susah juga ngelatih. Maksudnya kayak kesulitannya tuh beda lagi karena dia harus handling banyak anak-anak kayak gitu ya. Tapi ya kalau bicara cocok nggak cocok gitu. Sangat cocok sih. Oke, biasanya kan kalau pelatih sendiri kan harus galak, terus harus outspoken gitu. Kalau sosok kedua ini yang pendiam, menurut kalian apakah bisa menjadi seorang pelatih yang pendiam? Kalau pelatih tetap pasti lebih banyak kasih masukan lah ya, mau nggak mau walaupun dia pendiam. Ini diam-diam tapi mematikan. Asik. Ah, Kalau oke. kata Fajar diam-diam tapi buas. Iya. Itu dalam permainan. Ya, ya, Cuma ya. menurutku tuh setiap pelatih punya caranya Oke. untuk bisa
ngomongin anak buahnya gitu. Yang pastinya kita tunggu aja sepak terjangnya dari The Daddies ini. Siapa tahu aja setahun ke depan bakalan berpikir ulang untuk Asik. melatih. Ya moga-moga Aku Indonesia pikir ya. berpikir ulang untuk bermain. Kan udah kaget nih. Debbie yang berpikir ulang buat bermain kayaknya. Oke, dan ini yang pastinya ada nggak yang mau disampaikan buat The Daddies? Mungkin kemarin cuma nonton di TV doang, mau disampaikan langsung sama Ci Debbie? Ya, yang pasti kita terima kasih banget dengan adanya The Daddies itu menjadi ikon bulu tangkis juga, menjadi panutan kita semua, nggak semua, bukan hanya para penonton, tapi untuk kita semua, para atlet-atlet, apalagi aku juga juniornya, aku tahu banget bagaimana keseharian mereka di dalam, di luar lapangan, di dalam pertandingan juga, itu benar-benar jadi contoh dan apa ya, pelajaran yang nggak semua orang bisa dapetin. Jadi kita mau songong itu malu, tahu nggak sih, malu. Mikir 1000 kali ya. Malu banget dengan yang ada di situ di puncak tertinggi aja begitu gitu kan. Jadi ya ini pokoknya pelajaran yang luar biasa, apalagi buat junior-junior di sektor ganda putra. Kalian beruntung punya panutan seperti itu. Oke, Ciuni mungkin ada yang mau ditambahin? Iya, terima kasih untuk apa ya, sudah selalu menyelamatkan muka Indonesia. Ya, hero sekali lah untuk Indonesia. hero ya. Iyalah, dalam masa-masa sulit kalau ada Daddies kita ada keyakinan bahwa selalu ada bisa gelar yang diambil untuk Indonesia dan selalu bisa menyelamatkan kita dari ya itu tadi ya, membuat kita bangga, membuat kita juga bersyukur bisa punya figur seperti The Daddies dan sangat menginspirasi. Kemudian yang sangat hebat ya apanya ya secara keseluruhan The Daddies itu akan selalu menjadi nama yang akan harum ya di Indonesia. Kemudian kalau mereka pun gak ada, ya kita berharap ini masih bisa diikuti jejaknya, kan sudah pernah ada The Daddies. Mudah-mudahan menjadi inspirasi yang lain juga. Many thanks, big thanks to The Daddies. Oke, yang pastinya dari Pak Bam sendiri mewakili seluruh keluarga besar dari PB INA, kita mengucapkan terima kasih banyak buat apa yang sudah diberikan oleh The Daddies kepada Indonesia pada badminton khususnya. Dan untuk itu yang pastinya kami akan selalu mengingat The Daddies sebagai salah satu ganda putra terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di PB INA. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.